Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuzannul lahum fayata'zirun. Mereka tidak diizinkan, tanda kurung, berbicara sehingga tanda kurung dapat meminta maaf. Mereka tidak diizinkan sehingga meminta maaf kalau tidak ada tanda kurung. Jadi si penafsir pada saat ini lebih tepatnya adalah untuk tanda kurung dan tanda baca ini lebih sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah sehingga pembaca Al-Quran dapat menangkap maksudnya. Jadi pertanyaan kita sih, pada saat manusia itu tidak dapat berbicara di hadapan Allah, ada timbul dua pertanyaan. Ini apa memang karena Allah tidak mengizinkan dia untuk berbicara, atau memang karena dari dalam dirinya sendiri dia mengambil kesimpulan untuk tidak berbicara di hadapan Allah. Dan di ayat berikutnya makanya kita dapat jawabannya adalah mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Ada semacam ketakutan, apalagi bagi mereka yang mendapat kitab sijin, kitab keburukan mereka. Ketakutan yang pasti adalah untuk masuk ke nerakanya Allah, masuk ke jahanamnya Allah, masuk ke jahimnya Allah, masuk ke sakornya Allah, masuk ke hawiyahnya Allah. Model-model neraka-neraka yang sudah Allah ciptakan untuk manusia, kaum jin, dan setan mara kayangan. Kalau mereka diizinkan untuk berbicara, itu pasti keluar itu kata-kata penyesalan, kata-kata penghambaan, kata-kata yang sangat mereka untuk meminta maaf atas kelakuan mereka yang telah mereka lakukan dulu semasa hidup di bumi. Makanya Allah untuk menghukum batin mereka tidak diizinkan berbicara di hadapan Allah. Mereka tidak diizinkan untuk mengeluarkan satu kata pun meminta maaf di hadapan Allah. Itu luar biasa, sangat menekan batin itu kalau sudah begitu. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini masih memiliki kesempatan untuk menyesal, masih memiliki kesempatan untuk bertobat, masih memiliki kesempatan untuk mengakui atas kesalahan-kesalahan kita, atas kepakiran kita, atas kejahilian kita. Tapi ketika nanti di hari penghisapan ketemu Allah, Allah tidak mengizinkan kalian untuk meminta maaf, tidak akan mengizinkan kalian untuk bertobat, tidak akan mengizinkan kalian untuk menghambakan diri lagi. Sudah telat untuk meminta sholat, udah telat untuk meminta puasa, udah telat untuk meminta zakat, udah telat untuk apapun. Makanya sangat luar biasa ketika Allah mengetuk hati manusia, ketika manusia itu menyadari kesalahannya, menyadari kehilapannya, menyadari kebodohannya. Itu sangat luar biasa kenikmatan sebenarnya itu. Karena Allah memastikan celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Mereka tidak diizinkan untuk dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan untuk meminta maaf di hadapan Allah, untuk menghamba, untuk memohon ampun, tidak diizinkan. Kita kalau lagi masih hidup, sejahat apapun kita, sejalim apapun kita, sekorup apapun kita, semaksiat apapun kita, kadangkala ketika kita menyendiri, kadangkala ketika kita berkhalwat, kadangkala ketika kita merenung, bertafakur, kita masih mempunyai kesempatan untuk berbincang dengan Allah. Dengan segala kebodohan kita, segala kejahilian kita, segala kemaksiatan kita.
untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku. Aku ini sudah benar-benar tersesat jauh dari Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolongku, tidak ada lagi yang lain. Kadangkala ketika kita meminta bantuan teman yang alim, mereka sudah menjudge aku duluan. Mereka sudah menghinakan aku duluan karena segala pilihan kebejatanku. Namun ketika aku berbicara denganmu, Engkau selalu membuka pintumu, taubatmu. Luar biasa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak menangis karena Allah. Camkan itu baik-baik. Tidak ada satu manusia di dunia ini, di kolong langit ini yang tidak pernah sekalipun, walaupun hanya sekali dia menangis karena Allah. Pasti. Pada saat tertentu pasti dia menangis. Kalau ada satu manusia yang tidak menangis karena Allah, itu satu pertama, mungkin dia cacat mental, mungkin dia sakit jiwa, atau mungkin dia tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengisapi dirinya itu siapa. Tapi ketika manusia normal, baik itu dia berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik itu dia beragama apapun, berkeyakinan apapun, bertuhan apapun, pasti pernah menangis di hadapan Tuhannya. Itu suatu kenikmatan. Sehingga dia bisa berbicara, menumpahkan air matanya atas segala kelalaiannya, atas segala kebodohannya, atas segala apa yang telah dia ambil, tingkah lakunya, perilakunya semasa hidup yang sangat jauh dari Allah, yang sangat bermaksiat kepada Allah. Pasti walaupun hanya sekali seumur hidup, pasti tidak mungkin tidak. Dan ketika dia bisa membayangkan itu, ketika bertemu dengan Allah dan Allah tidak mengizinkan mulutnya untuk meminta maaf kepada dia, meminta ampun kepada dia, memohon belas kasihannya dia, itu rasanya sakitnya luar biasa. Ketika kita menyadari kesalahan kita kepada manusia saja, kita sangat ingin meminta maaf kepada manusia itu. Dan ketika manusia itu tidak mengizinkan kita untuk berbicara, itu pasti sakitnya luar biasa. Dan ini yang tidak mengizinkan kita untuk berbicara adalah Tuhan alam semesta, pemilik jagat raya, pemilik hari pembalasan. Di dalam Al-Quran sering dikatakan seperti itu, yang memiliki surga dan neraka. Dan kita tidak diizinkan untuk meminta maaf. Mulut kita dikunci rapat-rapat. Allah memastikan nanti ada kejadian-kejadian semacam itu ketika di hari penghisaban. Itu sangat menyiksa, sangat menyiksa. Seorang bajingan, seorang pembunuh, seorang perampok, pada saat tertentu ketika dia menyadari kesalahannya, ketika dia meminta maaf kepada orang lain, ketika dia meminta maaf kepada orang yang disakitinya, itu akan menghilangkan sedikit beban batinnya. Dan ini ketika Sang Maharaja, dan kita mengetahui kesalahan kita, kefakiran kita, dan kita tahu Maharaja ini sangat murah, sangat kasih, sangat penyayang, dan kita tidak diizinkan untuk meminta maaf. Aduh, itu ujian sebelum dibakar di neraka, itu luar biasa sakitnya, sangat sakit. Karena kita tahu kita akan dijebloskan ke dalam neraka, dan kita tahu ini kesalahan-kesalahan yang sangat bodoh yang kita lakukan ini sebenarnya bisa jika sedikit saja kita mau menyentuh nurani kita, sehingga kehilapan-kehilapan itu kita ingin meminta maaf, ya Allah maafkan aku. Pasti seperti itu. Seandainya Kau beri aku kesempatan untuk ke dunia, aku pasti akan melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Ujung-ujungnya seperti itu manusia. Ujung-ujungnya selalu seperti itu ketika di dalam titik terendah dalam hidupnya. Dan ini titik terendah dalam hidupnya ini di akhirat, coba bayangkan. Bukan di dunia lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.